Jadi kalau dalam sehari nggak mati listrik itu bukan sepaku namanya. Kamu bener kah pernah kehilangan ayam? Adik saya ini kan sebelumnya nggak tinggal di rumah kan, Iya. tinggalnya kalau nggak di Penajam di Lawe-Lawe itu sama bule, atau masih sekolah di Gading. Iya. Nah pulang jadi nggak tahu kisahnya. Bisa pernah waktu itu lagi bulan puasa. Itu kan ayamnya lagi ukuran tanggung ya. Ukuran dibilang gede enggak, kecil juga enggak. Dia maksa pengen beli. Waktu itu ukuran kecil dia ngehargain seharga 75.000 satu ekor. Waktu itu saya jual totalnya ada kalau nggak salah sih 8 ekoran. Ya dalam hati saya lumayan lah buat tamatan THR beli baju lebaran ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita berada di daerah Jakarta Selatan. Kita ketemu dengan teman saya waktu itu. Kami bareng-bareng merantau di Sepaku ya, tahun 2016 saya ketemu dengan beliau ini. Kenalan dulu dong. Iya, saya ini balik tugasan dari Sepaku. Ya, kenal dari Mas Doni di sana. Waktu beliau ini dapat tugas dari perusahaannya di Samsat Sepaku waktu itu. Ya, nyari kosan susah, akhirnya kita tinggal di sebuah rumah. Apa ya? Dibilang serem enggak, dibilang enggak ya serem ya. tapi serunya kita waktu itu bakar-bakar ayam samben. Aduh, saya kayaknya masih nyimpen deh fotonya. Sama Kita saya juga ada bakar-bakar. beberapa upload di Instagram. Bukan cuma Nyate dibakar, sama anak-anak. nyate sama anak-anak dulu. Tapi yang belum saya coba dulu itu jamur. Hah? Jamur. Jamur. Yang sampean kalau ke kebun sawit nyari jamur. Oh, iya jamur sawit. Jamur Itu sawit yang itu belum idenya ini dulu. Mas siapa namanya? Mas Andre. Mas Andre sama Mbak Weni ya. Itu yang belum sempat kurasain. Jadi kalau emang jamur sawit itu gampang pengolahannya, cuman bersihin, rendam pakai air garam beres. Ya gurunya dulu lah Mas Andre itulah. Mungkin minta sama Mas Andre lah kalau turun ke Balikpapan. Karena asalnya itu bukan nyari jamur sebenarnya. Musim hujan kita tuh nyari keong sawah. Apa namanya? Tutut. Tutut ya? Oh, tutut. Ya. Nyari keong. Sampai di sawah, keongnya nggak dapat. Si Mas Andre inilah dia ngerogoh jerami sama sawit, dapat jamur. Akhirnya kita nyari jamur. Tapi pengalaman saya kan 1 Agustus ingat saya 2016 tugas ke Sepaku. Nah, tugas di Sepaku sampean terakhir di November, saya balik itu sekitar sebelum November berarti ya. Balik habis itu nggak ngekos lagi di sana. Oh iya enggak. Saya bawa ayam dari Yang Sepaku. waktu itu kan pulang saya nganter. Iya. Saya bawa ayam juga kan. Jadi di situ awal mula pertama kali saya pelihara ayam Di kota. di kota. Ayam kampung jadi ayam kota sekarang. Bertelur, produksi. Nah, awal-awal nelur tuh kan, Mas. Itu saya ambil telurnya, coba saya tetaskan sendiri. Pakai Inkubator? gabus dong. Bikin dari gabus ya, inkubator maksudnya. Inkubator ya? Bikin inkubator, kasih lampu. Matang telurnya. Ada 8 telur matang. Terus bilang ibu, nggak usah diambil begitu, biarkan aja sama induknya, nanti netes sendiri, sudah netes baru disapi anaknya. Kan gitu. Rupanya memang seperti itu, nggak bisa dibikin dari gabus kasih lampu, matang setengah matang telurnya. Jadi kayak telur di STMJ gitu. Telur rebus ya. Ya emang kalau ayam tuh kayak saya dulu kan, dari semua telur ayam yang menetas itu saya biarin dulu sampai umur 1 minggu, setelah itu disapi dipisahin. Induknya saya keluarin dari kandang, anaknya biar tetap di kandang. Jadi alhamdulillah kita bisa dengan mudah menangkapnya ya kan. Sampai akhirnya terbang ke kuali. Terakhir kayaknya kita masak rendang ayam ya sama sate ayam. Gimana, ada yang pernah nyobain rendang ayam nggak? Ayam direndang loh. Itu emang era-era anak bujang masak. Waduh. Malam bakar ayam, mati lampu atau karena nggak ada penerangan ya waktu Ya, itu di emang mati samping lampu. kamarku itu. Di sebelah itu emang ada lampu, cuman emang lagi mati listrik. Waktu itu di masa-masa itu listrik kan masih jatahan mati-matian. Jadi kalau dalam sehari nggak mati listrik itu bukan sepaku namanya.
Tapi inget nggak? Aku bikin kandang itu. Sampean udah balik duluan bukan sih ya? Iya, saya udah balik. Balik duluan ya, tapi aku masih ngekos di situ ya. Kalau iya, nggak salah bener-bener. seminggu atau 2 minggu setelah itu deh, sampai baru pindah. Karena yang cerita, Cak, ayamku diakuin sama tetangga. Iya. Ayamnya diakuisisi. Allah Akbar. Habis itu padahal sudah tak bikinin kandang. Kandang sisaan saya kan ada 3 itu. Kandang yang buat anak, kandang yang buat ayam-ayam gede, sama kandang buat bertelur. Ada 3. Kok langsung berubah jadi ayamnya? Aduh, iya. Mengingat lagi, benar. Jangankan di zaman sampean, Cak, ya. Saya di sana itu perintis pemelihara ayam itu di tahun itu saya di sana. Asalnya emang saya nggak punya ayam di sana. Cuman tertarik lah kan. Saya ngelihat Pak Imam dulu punya ayam banyak. Pak, saya mau beli ayamnya gitu. Berapa? 1 aja, Pak. Buat apa? Saya pelihara. Akhirnya sama Pak Imam dikasih aja, udah Mas, kalau pelihara bawain, nggak usah dibeli, nggak apa-apa, pelihara aja, yang penting nanti bertelur, beternak jadi banyak ya kan. Udah saya pelihara sama dulu barengannya Mas Andre. Saya melihara ayam, Mas Andre juga melihara ayam. Mas Andre bikin kandang di depan, saya bikin kandang di belakang gitu. Sampai kemudian Mas Andre istrinya lahiran, istrinya pulang ke Palembang, terus Mas Andre-nya pindah lagi ke mes, ayamnya dibawa, tinggal ayam saya sendiri. Adalah 1 orang yang tiba-tiba ikut-ikutan pelihara ayam. Ya beberapa kali saya ngelihat ayam saya kok nyampur sama ayamnya beliau. Ya sedikit nggak tega sih sebenarnya. Akhirnya malam-malam saya tangkap ayam saya tandain pakai tali itu di sayapnya, saya ikat. Oh iya. Nah, pernah waktu itu saya sedikit cekcok juga lah sama dia. Pas lagi mindahin ayam, dia bilang, "Mas, itu ayamku lagi bertelur, jangan diganggu." Hah? Pas saya buka sayapnya, kok ada sayap, ada tali merah, ini mah ayam saya diakuisisi lagi. Ya, ini ayam saya gitu kan. Sempat ada dicekcok, ini ada tandanya, akhirnya selesai begitu aja. Nah, setelah itu udah tidak bertegur sapa lagi lah. Aduh, setelah saya pikir sepeninggal saya mungkin di sana tempat yang bagus ya, Cak, ya, buat merah ayam ya kan sebenarnya. Iya. Cuman pas aku jalanin pelihara ayam, kuat-kuatan kasih pakan sama Iya. kuatan lahan. Kalau di kota itu kan lahan buat dia nyari makan susah ya, karena Ya, kebanyakan udah batas. vaping bloknya udah banyak, udah nggak ada tanah lepas lagi. Iya, benar. Sementara kalau kita di Sepaku, seluas-luasnya mata memandang tanah semua. Iya. Cacing tanah masih berkeliaran kan. Tapi saya selama di Sepaku pernah waktu itu lagi krisis dedak. Saya itu pakai ini loh, Cak. Jadi dedaknya 1 genggam dicampur pakai ini kangkung rawa, Oh, dicacah. dicacah. Itu makan. Mungkin di kota bisa diterapin kali ya. Bisa. Tapi enggak sih ya. Barangkali ayam kota pengennya yang lebih dari itu. Akhirnya saya beli juga bibit Ayam yang macam-macam, ayam Bangkok, ayam telur, ayam Arab. Oh iya, saya pernah lihat. Beli juga plus 10 saya beli. Tapi yang sampai besar ya sisa 2, sisa 3. Ayam kampung Joper Nah, pelihara juga. Terus itu udah besar, wah ini kalah, dompetnya kalah. Buat kasih makan apa segala. Di awal mereka kecil-kecil semua, saya kasih pur. oh iya, jadi manja ya. Pur terus. Akhirnya ibu nyampaikan, "Le, kalau kamu pakai pur terus, habis tuh uangmu," bilang. Iya. Akhirnya kasih dedak. Nah, Kasih dedak, kasih sisa makanan dari Kasih- dapur apa segala, carup, kasih mau makan, ya sudah, habis itu dedak terus. ledak terus. Ini kalau ayam itu kan emang begitu, umur sebulan 2 bulan tuh udah lepas dari pur harusnya. Ya, karena emang berasa ya guys. Pur itu aja 1 plastiknya berapa ya waktu itu ya kalau salah ya? Sekilo itu 10 atau 11.000. 10 Itu yang ribuan paling ya? biasa. Iya. Biasa tuh. Itu udah berasa. Itu paling nggak sekilo itu cuma buat sehari loh. Bener. Ayam yang anakan 10 ekor aja itu bisa ya paling lama 2 hari lah. Kalau kita tiap hari kasih pur, berasa lah ya. Terus aku berhentinya pelihara ayam karena gini ceritanya. Jadi kapan itu, biasalah kalau kita pelihara ayam pasti
seringnya tuh nongkrong, kumpulnya sama pemain ayam juga gitu kan. Iya. Di tempat penjual pakan ayam gitu. Ngobrol-ngobrol banyak tentang ayam juga. Terus ada orang datang. Orangnya ini entahlah ya, dari saya nggak kenal, mungkin penjaga warung apa pakannya itu kenal. Dianya ngobrol-ngobrol juga, ikut nimbrung ngobrol. Nanya dia, "Mas, pelihara ayam?" "Iya." "Ternak kah?" "Ya, saya lagi besarin aja." Terus, "Ada ayam apa aja?" Saya ceritakan tuh, ayam Bangkok, ayam Joper, ayam petelur, ayam Arab, dan banyak lagi gitu. "Terus gimana?" "Sana depan bandara." "Sampai ada ayam kampung itu jual telurnya kah?" Tanya gitu. "Saya enggak jual sih. Kadang saya tetaskan, kadang juga kalau keponakan atau orang rumah mau makan, karena saya enggak makan, enggak konsumsi." Apa ya, kalau kita pelihara dari kecil tuh kayak Sayang gimana ya? tuh, nah kasihan Sayang. kan kalau mau kok tak makan gitu. Akhirnya dia tanya gitu, "Ada telur yang mau dijual kah?" "Lagi enggak ada nih, lagi nggak nelur ayamnya. Cuman kemarin telur yang terakhir produksi itu tak ambilin, tak taruh di kulkas. Paling sudah dingin om, nggak segar lagi, baru di ram-raman gitu, di ramannya." Terus dia bilang, "Nggak apa-apa mas, aku mau buat jamu aja kok." Oh, "Nggak buat apa-apa itu," jamu, dia bilang. bukan Ya, buat ditetasin ya. buat jamu kan. Terus ya sudah, kalau mau ke rumah aja om. "Oh, sekarang bisa mas?" Dia bilang. "Bisa." Nah, ke rumah lah itu, siang ke rumah, dia ikutin saya terus sampailah di rumah. Terjadilah transaksi ya kan, jual ayam apa, telur ayam kampung. Hah? Dihargai, saya ada 4 waktu itu, dihargai 3 ribuan atau 4 ribuan gitu Satu satu butir? telurnya, satu butir. Lumayan. Bener, jadi lumayan ya. Nah, setelah itu selang berapa hari Hilang. hilang bernama ayam Bangkok sepasang. Besok malamnya saya jagain, saya tungguin. Datang kamu tak tangkap lah ibaratnya gitu kan. Rupanya besok malam itu dia nggak balik. Nah, Sampai saya ketiduran. Lusanya hilang lagi hilang 3. lagi. Indukan semua lagi. Wah, jadi astagfirullahaladzim, kok bisa kayak gini. Akhirnya semangat untuk ternak besarin berhenti sudah. Udah hilang ya. Berhenti sudah. Terus saya juga tugas waktu itu ke Babulu. Dari Sepaku, PP, Babulu sekarang. Udah enggak tersentuh lagi. Terus sama saya, udah kasih aja ke sepupu. Sepupu yang meneruskan ternak di rumahnya dia. Sekarang sepupu ternaknya ayam dari Amerika. Kalkun. Bukan. Mana? Ayamnya kayak macam sejenis Bangkok, tapi gede. Oh, iya iya. Samo. Kamu Ayam Samo. Sekarang masih aktif. masih aktif. Ya, lumayan banyak orang nyari. Terus itu nah, ini cerita juga. Jadi kapan itu saya lagi udah berkeluarga ya, Hah? tinggal tempat rumah istri gitu. Saya tinggal sana, terus sama adik saya di WhatsApp bilang, "Mas, om di mana?" "Aku di rumah lah." "Kenapa?" Ini ada yang nyari kamu ke rumah." Ada yang nyari. Ada yang nyari ke rumah saya yang waktu kandang di ayam. Sepinggan. Iya, di Sepinggan. "Kenapa?" Terus, "Ini ada yang nyari." Nah, dia kayak orang linglung dia bilang kan, bilang adik saya. Terus, "Coba kamu tanyain kenapa." Terus adik saya WhatsApp juga, WhatsApp lagi kan, "Kamu bener kah pernah kehilangan ayam?" Adik saya ini kan sebelumnya nggak tinggal di rumah kan, Iya. tinggalnya kalau nggak di Penajam, di Lawe-Lawe itu sama bule, atau masih sekolah di Gading. Iya. Nah, pulang jadi nggak tahu kisahnya. Habis itu tanyain gitu, "Mas, kamu pernah kehilangan ayam nggak?" "Pernah." "Kenapa?" "Ternyata ini orangnya datang ke sini mau minta maaf sama kamu." Oh, dan bener orang yang beli telur itu. Nggak tahu. Jadi apakah orang itu atau bukan, nggak tahu. Karena gini, dia mau minta maaf sama kamu nih. Aku lagi ada kesibukan, jadi nggak bisa Ketemu. datang ke rumah. Akhirnya nggak ketemu. Cuman ya itulah. Jadi kisahnya orang ini kembali ke rumah untuk minta maaf sama aku.
karena udah ngambil. Dulu dia lagi mabuk, dia beli rokok, minuman keras gitu-gitu. Jadi kayak mau tobat lah. Nggak sempet jumpain saya, tapi nggak tahu habis itu. Kamu sempet foto nggak orang yang kayak mana? Nggak kepikiran aku mas, dia bilang aduh, jadinya nggak tahu. Cuman di situ akhirnya ya udahlah. Habis itu kan waktu itu juga udah nggak kepikiran buat nerusin ternakan. Nggak ketemu juga sama orangnya. Entahlah kalau ketemu dimaafin atau seperti apa. Ya. Cuman kalau udah lewat beberapa tahun, ya mungkin kesalnya masih ada ya. Mungkin. Tapi alhamdulillahnya entah itu dengan kesadaran dia sendiri atau ada sesuatu yang menimpa sehingga menyebabkan dia minta maaf. Benar. Ya kita sih setiap kali usaha, ya alhamdulillahnya kayak saya pun juga ngalamin hal yang kayak gitu di semasa waktu di tempat yang dulu. Diakuilah ayam itu ternyata sampai akhirnya nggak ada yang hidup. Tahu nggak kisahnya nggak ada yang hidup? Gimana? Makan biawak dan mati di kandang. Akhirnya dipindah ke tempat anaknya kalau nggak salah begitu. Ayamnya itu dipindah semua tempat anaknya. Nah sampai akhirnya di situ ternyata ayam saya kembali bertahta di situ. Jadi penguasa tunggal. Kan inget nggak sampean kita renovasi kandang itu? Iya. Yang kita paku ke pohon nangka itu kan? Iya. Ditempatin kan? Pohon rambutan. Rambutan ya itu ya? Pohon rambutan. Yang di dalam itu kan tenggerannya. Itu ditempatin sama dia akhirnya. Iya. Tapi sewaktu saya di sana itu kan semenjak wabah hanya menyerang itu kan, itu dia udah nggak kelihatan lagi loh ayamnya. Udah nggak, dia sendiri bilang, udah saya pindahin ke rumah anak saya kata dia gitu. Udah dipindahin. Jadi makanya siap dengan PD-nya. Waktu itu saya dapat rezeki dari mana saya lupa ya. Saya belilah bibit ayam Bangkok. Awalnya 2 ekor di daerah perkampungan sawah gitu. Saya jalan sama Iqbal dulu. Iqbal anterin saya. Iqbal ngerti ayam kan. Saya mau beli anak ayam Bangkok. Akhirnya dipilihin sama Iqbal tuh, dipilihin. Nah, setelah saya pulang, akhirnya ada yang saya kasih Iqbal, ada yang saya kasih Aris dulu. Iqbal ngincar ayam Bangkoknya. Ya udah saya kasih ayam Bangkoknya. Aris dapat ayam kampung yang gedenya dulu. Terus sisanya, bisa pernah gitu lagi bulan puasa. Itu kan ayamnya lagi ukuran tanggung ya. Ukuran dibilang gede enggak, kecil juga enggak. Jadi sore-sore itu saya lagi mandi ceritanya nih. Lagi mandi, ada yang gedor-gedor pintu kamar mandi. Tahu ngapain? Dia nanya, "Mas, ini ayam punya siapa?" Saya jawab kan dari dalam kamar mandi, "Punya saya." "Dijual nggak? Saya mandi dulu," saya bilang kan. "Dijual nggak ya? Kalau dijual saya tungguin nih." "Nggak dijual Pak, saya mandi dulu." Akhirnya saya mandi, saya pikir dia udah pergi, nungguin di dalam musola. Dia maksa pengen beli. Waktu itu ukuran kecil dia ngehargain seharga 75.000 satu ekor. Waktu itu saya jual totalnya ada, kalau nggak salah sih 8 ekoran. Ya dalam hati saya lumayan lah buat tambahan THR beli baju lebaran ya. Kata ayam kampung di kampung sendiri pun mahal harganya, apalagi di kota loh. Kalau di Balikpapan sendiri gimana harganya Cak ayam kampung? Nah, daging ya? salahnya saya ya waktu itu saya beli ayam joper pembesaran, nggak tahu harga pasar. Nah, Jadi sebenarnya prospek kalau kita mau pembesaran gitu jual. Cuman nggak tahu harga, akhirnya apa ya? Usia-usia apa ya? Kalau orang nyebut itu usia ayam yang dipanggang gitu. ya. Itu saya jual 103 ekor. Gak masuk belas. Jadi buat bener-bener yang apa ya? Itu akibat udah dicuri yang lainnya itu. Oh, udah males. Udah males. Habis itu udah yang jadi kisahnya dibeli sama tetangga 103 ekor. 103 ekor, 2 orang datang gitu kan. Udah ambil aja 103 ekor, 103 ekor. Pulang mereka, balik lagi dong. Dan masih ada nggak 103 ekor? Jadi Ya, orang rezekinya seneng mereka lah ya. nggak tahu harga. Bener-bener Saya prinsip saya waktu di sana itu ayam itu saya bukan buat dijual, bukan buat apa, emang ya kan Cak Doni tahu lah ya kondisi di sana seperti apanya kalau siang-siang gitu kan. Dan saya butuh temen di sana, sedikit banyak butuh hiburan lah. Dengan adanya ayam itu ada sedikit hiburan dan kesibukan tambahan di siang-siang hari, di sela-sela siang. Ya sampai akhirnya baru tahunya menghasilkan pas bulan puasa itu.
kok yang ukuran kecil segini aja bisa laku 75.000. Gimana kalau yang besar? Dan untungnya waktu itu dia ngambilnya yang kecil-kecil semua, 8 ekor. Yang besar dia sempat tawar. Saya berani bayar yang besar itu 200.000. Saya bilang enggak. Karena itu yang besar-besar itu satu ayam Bangkok, satu lagi ayam kampung biasa. Saya suka sama warna bulunya, bagus. Bahkan waktu sebelum pulang itu sendiri, saya sempat niat, ini saya jual apa mau saya kasih ya? Ini mau saya jual apa mau saya kasih ya? Akhirnya saya pikir daripada saya jual, udahlah ini kenang-kenangan buat teman-teman di sini ya. Jatahnya Aris sama Iqbal waktu itulah ya. Dari semua itu ada sih yang dijual, yang kecil-kecilnya dijual ke tetangga sebelah. Saya lupa namanya tetangga sebelah tuh siapa itu.